Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelompok 5 tugas bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rizka Istiqomah, saya dari kelompok 5. Ya. Hai, dan saya Sanifur Ali dari kelompok 5 tugas bahasa Indonesia. Kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat. Mari kita sama-sama perhatikan penjelasan berikut ini. Jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat dibagi menjadi beberapa bagian. A. Berdasarkan pengucapan. Berdasarkan pengucapan, kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2 dan dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Contoh, ibu berkata, "Rohan, jangan meletakkan sepatu di sembarang tempat." 2. Kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik 2 dan sudah dirubah menjadi kalimat berita. Contoh, kakak berkata bahwa buku itu harus segera dikembalikan. B. Berdasarkan jumlah frasa. Berdasarkan jumlah frasa, kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola atau klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contoh, Victoria bernyanyi, berpola SP. Kalimat tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Contoh, saya siswa kelas 6. 2. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contoh, adik bernyanyi. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri atas dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan baik koordinasi maupun subordinasi. Kalimat majemuk dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu 1. Kalimat majemuk setara KMS. Kalimat ini dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan tiap kalimat sederajat. Kalimat majemuk setara dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, yaitu KMS sejalan adalah penggabungan dua kalimat tunggal yang berada dalam situasi yang sama, yang dihubungkan dengan kata tugas. Contoh, ibu pergi berbelanja dan ayah berangkat bekerja. KMS pertentangan, dua kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata tetapi, sedangkan, namun, melainkan. Contoh, Indonesia adalah negara berkembang, sedangkan Jepang termasuk negara yang sudah maju. C. Berdasarkan isi atau fungsinya. Kalimat dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Kalimat perintah, 2. Kalimat berita, 3. Kalimat tanya, 4. Kalimat seruan. 1. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru dalam penulisannya, sedangkan dalam bentuk lisan, kalimat perintah ditandai dengan intonasi tinggi. Macam-macam kalimat perintah. Kalimat perintah biasa ditandai dengan partikel lah. Contoh, gantilah bajumu. Kalimat larangan ditandai dengan menggunakan kata jangan. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat ajakan ditandai dengan kata mohon, tolong, dan silahkan. Contoh, tolong temani nenekmu di rumah. 2. Kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu. Dalam penulisannya biasanya diakhiri dengan tanda titik, dan dalam pelafalannya dilakukan dengan intonasi menurun. Kalimat ini mendorong orang untuk memberikan tanggapan. Macam-macam kalimat berita. Kalimat berita kepastian. Contoh, nenek akan datang dari Bandung besok pagi. Kalimat berita pengingkaran. Saya tidak akan datang pada acara ulang tahunmu. Kalimat berita kesangsian. Contoh, Bapak mungkin akan tiba besok pagi. Kalimat berita bentuk lainnya. Contoh,
Kami tidak tahu mengapa dia datang terlambat. 3. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau reaksi jawaban yang diharapkan. Kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya dalam penulisannya dan dapat melafalkannya menggunakan intonasi menurun. Kata tanya yang dipergunakan untuk adalah bagaimana, di mana, berapa, dan kapan. Contoh, kapan Beck kembali ke Inggris? 4. Kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Kalimat seruan biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi dalam pelafalannya dan menggunakan tanda seru atau tanda titik dalam penulisannya. Contoh, aduh, pekerjaan rumah saya tidak terbawa. D. Berdasarkan unsur kalimat. Kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Kalimat lengkap, 2. Kalimat tidak lengkap. 1. Kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri dari satu buah subjek dan satu buah predikat. Kalimat majas termasuk ke dalam kalimat lengkap. Contoh, mahasiswa berdiskusi di dalam kelas, berpola SPK. 2. Kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki subjek saja, atau predikat saja, atau objek saja, atau keterangan saja. Kalimat tidak lengkap biasanya berupa semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan kekaguman. Contoh, selamat sore. E. Berdasarkan susunan SP. Kalimat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kalimat inversi dan kalimat versi. Kalimat inversi adalah kalimat yang susunan dari unsur-unsur kalimatnya yang sesuai dengan pola kalimat dasar bahasa Indonesia atau SPOK. Contohnya, penelitian ini dilakukan mereka sejak 2 bulan yang lalu. 2. Kalimat versi. Kalimat versi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Contohnya, ambilkan koran di atas kursi itu, berpola PS. F. Berdasarkan bentuk gaya penyajiannya, kalimat dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kalimat yang melepas, 2. Kalimat yang klimaks, 3. Kalimat yang berimbang. Kalimat yang melepas terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh unsur utama atau induk kalimat dan diikuti oleh unsur tambahan atau anak kalimat. Contohnya, saya akan dibelikan Vespa oleh ayah jika saya lulus ujian sarjana. 2. Kalimat yang klimaks. Kalimat klimaks terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat. Contoh, karena sulit kendaraan, ia datang terlambat ke kantornya. 3. Kalimat yang berimbang. Kalimat yang berimbang disusun dalam bentuk kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk campuran. Contoh, bursa saham tampaknya semakin bergairah. Investor asing dan domestik berlomba melakukan transaksi dan IHSG naik tajam. G. Berdasarkan subjeknya. Kalimat dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Contoh, kakak membantu ibu di dapur. 2. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berawalan di dan ter dan diikuti oleh kata depan oleh. Contoh, piring dicuci Mungkin sekian penyampaian dari kami kelompok 5 tentang jenis-jenis kalimat. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.